Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aryana, NPM 20310048 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video pelengkap UAS untuk metode statistik 5C. Selamat menyaksikan. Soal yang nomor 1 adalah berikut ini adalah data nilai UTS dan UAS mata pelajaran matematika dari 9 siswa SMP Merdeka Belajar dengan taraf signifikasinya adalah 5%. Yang tentukan dan gambarlah garis regressi linearnya. Yang B, estimasilah nilai UAS siswa jika diketahui nilai UTS-nya adalah 85. Nah, kita buat tabel seperti ini dulu, dengan X adalah nilai UTS dan Y adalah nilai UAS. Dengan jumlah X adalah 707 dan jumlah Y adalah 858. Kemudian kita cari X kuadrat dengan jumlah 57.557. Kemudian kita cari X kali Y dengan jumlah 53.258. Pertama-tama kita cari A-nya dulu, yaitu sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY. Kemudian dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sehingga 658 dikali 57.557 dikurangi 707 dikalikan dengan 53.258 dibagi dengan 9 kali 57.557 dikurangi 707 kuadrat sama dengan 219.100 dibagi dengan 18.164 sama dengan 12,0623210,747. Kemudian kita cari B-nya, yaitu N dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Kemudian dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X. Sama dengan 9 dikali 53.258 dikurangi 707 dikali 658. Dibagi 9 dikalikan dengan 57.557 dikurangi 707 kuadrat. Hasilnya adalah 0,777141598. Sehingga didapatkan garis regresinya adalah Y sama dengan 12,0623210,747 ditambah dengan 0,777141598X. Dengan gambarnya adalah seperti ini. Kemudian yang B, estimasi nilai UAS siswa jika diketahui nilai UTS-nya adalah 85. Sehingga Y adalah 12,0623210747 ditambahkan dengan 0,77771415988 dikalikan dengan 85. Hasilnya adalah 78,1193569727 atau 78,12. Kemudian soal yang nomor 2 adalah sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah mesin Y terhadap kecepatan produksi X1 dan beban produksi atau X2 dengan taraf signifikasi 5%. Tentukan estimasi parameter-parameter dari model regresi berganda, kemudian prediksilah jumlah pemakaian mesin jika diketahui kecepatan produksi 20 dan muatan produksi 1200. Kecepatan produksi X1 dengan data sebagai berikut. Dan jumlahnya adalah 155,1. Untuk beban produksi atau X2 dengan data sebagai berikut dengan jumlahnya adalah 17.398. Kemudian
jumlah mesin atau Y adalah sebagai berikut dengan jumlah 859. Kemudian kita cari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Dengan jumlah M sama dengan 6, kemudian jumlah X1 sama dengan 155,1, jumlah X2 adalah 17.398, jumlah Y adalah 859, jumlah X1 kuadrat adalah 5264,81, jumlah X2 kuadrat adalah 154,48,496, jumlah X1 kali X2 adalah 651,309,6, kemudian jumlah X1 kali Y sama dengan 22.279,8, dan jumlah X2 kali Y adalah 2.018.326. Kemudian untuk rumusnya ada 3, yaitu AN plus B1 jumlah X1 ditambah jumlah X2 B2 sama dengan jumlah Y, yang artinya N merupakan suku dari A, jumlah X atau sigma X1 adalah suku dari B1, jumlah dari X2 adalah B2, dan jumlah dari Y adalah hasilnya. Kemudian untuk rumus yang kedua adalah A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 Y. A yang ketiga, A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2Y. Maka menjadi 10A ditambah 155,1 B1 ditambah 17.398 B2 sama dengan 859. Persamaan yang kedua adalah 155,1A ditambah 5.264,81 B1 ditambahkan dengan 651.309,6 B2 sama dengan 22.279,8. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 17.398A ditambahkan dengan 651.309,6 B1 ditambahkan dengan 154.458,496 B2 sama dengan 201.826. Kemudian eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan keempat, sehingga mendapatkan hasil negatif 28.592,1 B1 dikurangi dengan 381.4666 B2 sama dengan negatif 89.567,1. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 3 untuk mendapatkan persamaan 5, sehingga didapat negatif 381.466,2 B1 dikurangi 1241894,286 B2 sama dengan negatif 5238378 sama dengan persamaan 5. Kemudian kita eliminasi persamaan 4 dan 5 sehingga menghasilkan, karena kita menghilangkan B1 sehingga menghasilkan B2 sama dengan 0,0017. Kemudian substitusikan B2 ke persamaan 4 sehingga menghasilkan B1-nya adalah 2,906.
Substitusikan B1 dan B2 ke persamaan 1 sehingga mendapatkan A negatif 367,778. Jadi persamaan regresi linear gandanya adalah Y sama dengan negatif 367,778 ditambah dengan 2,906 B1 ditambah 0,0017 B2. Jika kecepatan produksi X1 atau B1 sama dengan 20 dan muatan produksi X2 atau B2 sama dengan 1200, maka Y sama dengan negatif 367,778 ditambah 2,906 dikalikan dengan 20 ditambah 0,0017 dikali 1200. Hasilnya adalah negatif 307,618. Yang ketiga adalah 6 mesin yang berbeda digunakan dalam produksi segel karet. Diambil sampel 4 segel untuk tiap-tiap mesin. Berikut ini adalah data level kekuatan segel dalam kilogram per sentimeter kuadrat dikalikan dengan 10 pangkat negatif 1. Dengan taraf signifikasinya adalah 5%. Datanya sebagai berikut. Kemudian dijawab, yang pertama adalah HO. HO sama dengan Nu1 sama dengan Nu2 sama dengan Nu3 sama dengan Nu4. H1 sama dengan minimal 2 rataan tidak sama. A sama dengan 0,05 atau taraf signifikasinya adalah 5%. R sama dengan banyaknya ulangan yaitu 4 kali. K sama dengan banyaknya perlakuan sama dengan 6 kali. Mesin 1 dengan total 68,8 rata-rata 17,2. Mesin 2 adalah totalnya 68,7 dengan rata-rata 17,175. Mesin 3 72,7 dengan rata-rata 18,175. Mesin 4 71 dengan rata-rata 17,75. Mesin 5 adalah 73,7 dengan rata-rata 18,425. Kemudian mesin 6 dengan total 72,1 dengan rata-rata 18,02. Kemudian jumlah totalnya adalah 427 dan jumlah rata-ratanya adalah 106,75. Perhitungan yang pertama JKT yaitu 17,5 kuadrat ditambah dengan 16,9 kuadrat ditambah dengan 18,6 kuadrat sampai dengan ditambah 20,1 kuadrat, kemudian dikurangi 427 kuadrat dibagi dengan 4 dikali 6 sama dengan 7665,02 dikurangi dengan 7597,04167 sehingga hasilnya adalah 67,98. Kemudian JKA-nya adalah 8,8 kuadrat ditambah 68,7 kuadrat ditambah 72,7 kuadrat ditambah 71 kuadrat ditambah 73,7 kuadrat ditambah dengan 72,1 kuadrat kemudian dikurangi dengan 427 kuadrat dibagi dengan 4 kali 6 sehingga hasilnya adalah 5,33833. JKG-nya adalah 67,98 yaitu JKT dikurangi JKA ya. Terus kemudian 67,98 dikurangi 5,33833 sama dengan 62,64167. Kemudian kita buat tabel yang terdiri dari sumber varians, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rataan kuadrat, F hitung, dan F tabel. Yang pertama adalah perlakuan, yaitu jumlah kuadratnya 5,33833. Derajat kebebasannya adalah 5 dan rataan kuadratnya adalah S kuadrat alfa yaitu 5,33833 dibagi dengan 5 sama dengan 106766,6. Kemudian F hitungnya adalah F hitung sama dengan kita cari galat dulu
Galatnya jumlah kuadratnya 62,64167 dengan derajat kebebasan 6 dikali 4 kurangi 1 sama dengan 18. SE kuadratnya sama dengan 62,64164 dibagi dengan 6 dikali 4 dikurangi negatif 1 sama dengan 3,8000928. Kemudian F hitungnya sama dengan F hit sama dengan S alfa kuadrat dibagikan dengan SE kuadrat, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Sedangkan F tabelnya adalah 2,77. F hitung kurang dari F tabel alfa F1 F2 tolak HO, di mana taraf signifikasinya ada 5%, F1 adalah 5, F2 sama dengan 18, F sama dengan 0,055, 18 sama dengan 2,77. Kesimpulannya, karena F hitung kurang F tabel, maka HO ditolak. Maka ada rataan yang tidak sama dalam memproduksi segel karet. Nomor 4 yaitu lakukan uji ANAVA 2 faktor dari case berikut ini. Kemudian lanjutkan dengan uji SCAF jika diperlukan. Dengan data sebagai berikut dan hipotesisnya yaitu HO sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. H1 setidaknya ada alfa 1 yang tidak 0. HO B1 kali B2 kali B3 sama dengan 0. H1 sama dengan setidaknya ada B1 yang tidak 0. H0 alfa B11 sama dengan alfa B12 dan seterusnya sampai alfa B45. H1 setidaknya ada alfa B IJ yang tidak 0. Kemudian taraf signifikasinya adalah 0,05 atau 5%. Statistik ujinya Y aksen 1 sama dengan 12,8 ditambah 10,6 ditambah 11,7 ditambah 10,7 ditambah 11,0 dibagikan dengan 5 sehingga menghasilkan 11,36. Y2 aksen sama dengan 11,7 ditambah 14,2 ditambah 11,8 ditambah 9,9 ditambah 13,3 dibagi dengan 5 dengan hasil 12,8. Kemudian Y3 aksen mendapatkan hasil 13,8, Y4 aksen sama dengan 14,24, kemudian Y5 aksen yaitu 12,79. Kemudian Y aksen 1 yaitu 12,15. Y2 aksen sama dengan 14, Y3 aksen sama dengan 13,125, Y4 aksen sama dengan 10,225, Y5 aksen sama dengan 14,45. Kemudian SSA-nya sama dengan B dikalikan dengan sigma A dikalikan dengan YI dikalikan dengan Y aksen, kemudian dikuadratkan sehingga mendapatkan hasil 23,238. Kemudian cari SSB yaitu A dikalikan dengan N, K sigma I sama dengan 1 dalam kurung Y kali 1 min Y bar dikuadratkan, kemudian mendapatkan hasil 45,283. Sekian video yang saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.